Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Babul maf'ul min ajlih. Babul maf'ul min ajlih ini, al-maf'ul min ajlih ini Ustaz Yaqub juga bisa dikenal dengan maf'ul lahu. Nah, di dalam istilah ulama-ulama nahwu. Apa itu maf'ul lahu atau maf'ul li ajlih atau min ajlih? Bisa maf'ul lahu, bisa maf'ul li ajlih Ustaz Yaqub. Bisa maf'ul min ajlih. Naam. Bisa, terserah mau yang bagaimana kita menyebutkannya. Naam. Ayo, apa itu maf'ul lahu atau li ajlih atau maf'ul min ajlih? Yaitu huwa, kata beliau, al-ismul mansub. Pertama dulu, dia adalah isim yang mansub, isim yang dinasabkan. Tujuannya apa? Yaitu adalah alladzi yudhkar bayanan lisababi wuqu'il fi'li. Ini dia Ustaz Yaqub. Yaitu adalah suatu isim yang mansub yang disebutkan untuk sebagai penjelasan kenapa kok dilakukan daripada perbuatan tersebut. Nah, min ajlihi, karena dikarenakannya, atau bayanan lisababi wuqu'il fi'il, menjelaskan penyebab terjadinya suatu perbuatan. Ini adalah maf'ul lahu atau li ajlih atau min ajlih. Bagaimana itu maf'ul min ajlih? Biar gampang kita praktekkan ta'rif dengan contoh langsung. Kata beliau, nahwu gaulika, seumpama ungkapanmu, gama zaidun ijlalan li amrin. Naam. Apa kata beliau? Itu adalah contohnya, gama zaidun, Zaid berdiri. Berarti yang berdiri siapa? Zaid. Maka Z adalah fa'ilul qiyam, ya. Fa'il lil qiyam. Dia yang berdiri. Naam. Marfu'. Terus apa di sini? Setelahnya ada isim mansub Ustaz Yaqub. Ijlalan. Isim mansub lagi. Yang mana dia ini Ustaz Yaqub menjelaskan. Disebutkan ijlalan ini, isim tersebut bayanan, sebagai penjelasan, lisababi wuqu'il fi'il, daripada sebab terjadinya perbuatan. Kenapa kok Z berdiri? Seakan-akan di situ ada pertanyaan. Z kenapa berdiri? Akhirnya dijawab atau menjelaskan penyebab berdirinya ijlalan. Jelas itu ya, ini adalah sebab li wuqu'il fi'il. Sebabnya ya adalah dia mengagungkan daripada Amr. Jelas tadi Yaqub ya. Nah, kan kadang ada misalnya presiden, misalnya Amr ini adalah hakim atau qadhi, adalah orang yang berpengaruh intinya. Ketika dia datang, gama Zaidun, berdiri Z. Kenapa kok dia berdiri? Ijlalan, karena dia mengagungkan lil hakim atau li amr atau lil qadhi. Mafhum Ustaz Yaqub ya? Maka ini ijlalan li amrin, ijlalannya ini isim mansub yang disebutkan sebagai penjelasan kenapa sebab terjadinya daripada perbuatan. Jelas Ustaz Yaqub ya? Inilah kita katakan maf'ul lahu atau maf'ul li ajlih. Jelas Ustaz Yaqub ya? Naam. Sesuatu yang dibuat dikarenakan sesuatu lain. Jelas tadi Yaqub ya? Sesuatu yang dibuat dikarenakan sesuatu yang lain. Mafhum? Ayo. Diberikan contoh lagi sama musannif yang lain. Kata beliau lagi contohnya, yaitu adalah ghasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Ghasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Ghasadtu, saya mengarah kepadamu, saya menuju kepadamu,
saya mendatangimu. Jelas tadi aku bah. Tujuan saya mendatangimu. Ghasattuka. Ghasattu ana. Ini adalah fa'il. Fa'il al-ghasat. Kaf ini adalah maf'ul bih. Ghasattuka. Saya fa'il ini maf'ul. Maf'ul bih ini ya. Saya menuju kepadamu. Saya mendatangimu. Apa fungsinya? Kenapa kok kamu mendatangi orang tersebut? Kenapa kamu mendatangi saya? Apa tujuanmu? Saya mendatangimu ibtigha'a ma'rufika. Ini dia, isim mansub yang menyebutkan daripada penyebab terjadinya tujuan tersebut. Ibtigha'a ma'rufika, mengharapkan. Karena mengharap ma'rufika, perbuatan baikmu. Maka ibtigha'a ini adalah maf'ul lahu atau min ajlih atau li ajlih. Dia mudhaf dan ma'rufika adalah mudhafun ilaih. Jelas tadi Yaqub ya? Apalagi misalnya kita bilang zurtul maridha itmi'nanan lahu. Saya menziarahi orang yang sakit. Kenapa? Itmi'nanan lahu, untuk memberikan ketenangan baginya. Maka zurtu fa'il wa fa'il madhi wa fa'iluhu dhamir muttasil. Terus maridha maf'ul bih, itmi'nanan isim mansub disebutkan untuk menyebutkan penyebab kenapa dia menziarahi daripada orang sakit tersebut, yaitu itmi'nanan lahu, memberikan daripada ketenangan bagi orang yang sakit tadi. Naam, itmi'nanan lahu ay lil marid, bagi orang yang sakit. Mahallu syahid yaitulah itmi'nanan. Naam. Aiyah, apa lagi? Ghasattu al-khabira. Saya mengarah dan mendatangi al-khabir, orang yang pandai, orang yang mengetahui, orang yang menekuni sesuatu, khabir namanya. Apa misalnya? Macam-macam ini, ada kedokteran bidangnya masing-masing orang yang membidangi ini. Kenapa dia mendatangi arsitek misalnya? Orang-orang yang pandai ini qasda al-istirsyadi. Tujuan saya yaitu adalah apa? Untuk meminta bimbingan, meminta pengajaran dari orang tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini Ustaz Yaqub semuanya dari contoh-contoh ini, ibtigha'a, itmi'nanan, qasda, ijlalan. Ini semuanya Ustaz Yaqub, ini semuanya menunjukkan bahwasanya yang pertama dulu masdar. Yang kita pakai ini masdar. Semuanya masdar Ustaz Yaqub. Jelas Ustaz Yaqub ya? Nah, seakan-akan musannif mau memberitahu kepada kita bahwasanya syarat maf'ul li ajlih yaitu adalah harus masdar. Gak bisa kalau bukan masdar. Jadi harus masdar. Kalau seandainya Ustaz Yaqub bukan masdar yang kita pakai, maka nggak boleh kita jadikan maf'ul li ajlih, mansub alal maf'ul li ajlih. Wajib kita jarkan. Misalnya apa? Kharaja bihi ghairuhu, selain masdar. Contohnya, ji'tuka lil asali. Saya mendatangimu untuk madu. Untuk meminta madu Ustaz Yaqub. Tujuannya ya untuk minta madu. Maka kita kan nggak boleh dia bilang ji'tuka asalan. Karena asalan ini bukan masdar. Mafhum Ustaz Yaqub ya? Yang kedua Ustaz Yaqub, dari situ bisa kita ambil, yaitu adalah ungkapan beliau sebelumnya. Alladzi yuzkar bayanan li sababi wuqu'il fi'il. Harus yubayyinus sabab. Jelas tadi Yaqub ya? Untuk apa kata Ustaz Yaqub yubayyinus sabab ini? Maksud yubayyinus sabab ini garis lain atau makna lain yaitu illah.
tujuan. Jelas Ustaz Yakub ya? Beda kalau tanpa tujuan Ustaz Yakub, bukan maf'ul li ajli Ustaz Yakub. Seperti kemarin kita katakan, jalastu qu'udan. Jalastu qu'udan apa kemarin kita katakan? Masdar. Untuk apa? Bukan untuk penjelasan ini. Bukan diperuntukkan illah. Saya duduk, ini litakid namanya. Litakid. Ini maf'ul mutlak ini. Maf'ul mutlak kemarin. Jalastu julusan, jalastu jalsatan. Naam. Aiyah. Nah, inilah Ustaz Yakub yang membedakan antara masdar yang maf'ul mutlak dengan maf'ul li ajlih. Kalau masdar maf'ul mutlak itu bukan untuk penyebab, bukan untuk illah. Alasan, bukan. Tapi di sana cuma sekedar litauqidi amalihi, misalnya amilihi untuk memperkuat daripada amilnya. Nah, atau bayan adadihi, misalnya kemarin kita terangkan menjelaskan berapa kalinya. Tapi kalau di sini untuk illah. Jelas Ustaz Yakub ya? Naam. Yang ketiga Ustaz Yakub. Yang ketiga. Diambil daripada ungkapan tersebut syarat yang lain. Aiyah. Dia harus ayyusharika amilahu fil waqti wal fa'ili. Jelas tadi Yakub ya? Nah, gimana maksudnya Ustaz Yakub? Gini Ustaz Yakub. Dari ungkapan kita, ini biar kita pindah ke sini. Ji'tuka ijlalan li amrin. Ji'tuka ijlalan li amrin. Coba kita lihat. Siapa fa'ilnya di sini? Ji'tuka fi'lul maji ana ya. Jelas. Yang mengijlal siapa? Ya anak juga. Anak huwal mujil. Al-fa'il lil ijlal anak. Wal fa'il lil maji anak. Jelas ya? Fa'il lil maji ya adalah anak mutakallim. Wa fa'il lil ijlal juga anak. Jelas? Dan ketika dia datang ke sana Ustaz Yakub, datang ini di dalam hatinya ada pengagungan. Dia datang ke sana di dalam hatinya berbarengan dengan pengagungan. Makanya kita kan ayyusyarika amilahu fil waqti wal fa'il. Jelas Ustaz Yakub ya? Ayyusyarika amilahu. Ini ijlal musyarik lil amil. Fil waqti, di dalam waktu. Waktu pengagungan dan amil yaitu maji itu satu waktu, dan yang memperbuat yaitu sama-sama anak mutakallim. Naam, Ustaz Yakub ya? Jelas? Aiyah, yang lebih gampang lagi kita contohkan ya. Gosattuka ibtigha'a ma'rufika. Gosattuka. Ini mutakallim ya. Yang ibtigha, yang mengharap siapa Ustaz Yakub? Juga mutakallim. Mafhum? Ini yang mengerjakan ibtigha yaitu mutakallim. Mafhum Ustaz Yakub? Yang menggosot juga mutakallim. Terus mengharap ini berbarengan dengan gosot, yaitu amil namanya. Ayyusyarika amilahu, ini amil dan ibtigha. Musyarakah fil waqt. Dia mengarah dan pengharapannya berbarengan. Ayo, siapa fa'ilnya? Fa'ilnya juga sama-sama mutakallim. Makanya kita katakan bahwasanya itu adalah syaratnya juga. Mafhum Ustaz Yakub ya? Tapi macam ni kita tahu yang mereka berbarengan dalam waktu yang sama. Naam. Coba kalau seandainya dia bilang kharaja bihi kayak gini Ustaz Yakub. Apa?
Dia bilang, ji'tuka amsi, saya mendatangimu kemarin. Tama'an ghadan lima'rufika. Saya datang kemarin untuk mengharap besok mendapatkan kebaikanmu. Gimana? Perbuatan datang dan pengharapannya nanti. Jelas tadi Yakob ya? Maka ini tidak terkumpul daripada syarat. Maka toma'an ini nggak boleh nasab. Harus lit toma'i. Atau li ajli toma'i gadan ma'rufaka. Jelas tadi Yakob ya? Ini nggak boleh maf'ul mansub seperti ini. Harus dijarkan. Wajib dijarkan. Karena waktu datang dan pengharapan berbeda. Naam, hakadha. Jadi apa? Fil waqti ya, ayyusharika amalu fil waqti. Yang keempat, ayyusharika al-fa'il. Naam. Ya telah fa'ilnya harus sama. Seperti yang kita terangkan. Kharaja bihi kalau seandainya fa'ilnya berbeda. Apa? Ya telah kita katakan, ji'tuka mahabbataka iyaya. Saya mendatangimu karena kecintaanmu terhadap saya. Yang memperbuat datang siapa? Mutakallim. Yang merasa cinta siapa? Mukhatab. Jelas. Yang datang mutakallim. Yang fa'il lil maji mutakallim. Fa'il lil mahabbah siapa? Mukhatab. Apa Nabi bilang fa'il itu? Fa'il maji yang memperbuat kedatangan ya telah mutakallim. Wa fa'il mahabbah yang cinta siapa di sini? Mukhatab, mahabbatuka. Maka kita katakan berarti apa? La yusyarikul fa'il. Maka kita katakan wajib untuk dijarkan. Berarti ji'tuka li mahabbatika. Wajib dijarkan li mahabbatika. Jangan mahabbataka iyaya. Nah, Ustaz Yaqub, ini syarat semua diambil dari ungkapan musannif dari segi penta'rifan dan segi percontohan. Naam, wal ismul mansub alladhi yuzkar bayanan li sababi wuqu'il fi'il nahu qaulika qama zaidun ijlalan li amrin wa qasadtuka batigha'a ma'rufika. Naam, hakadha. Namun Ustaz Yaqub, maf'ul li ajlih ini enggak wajib Ustaz Yaqub. Walaupun mencukupi syarat bisa kita jarkan. Naam. Misalnya tadi gosattuka atau ji'tuka ibtigha'a ma'rufika. Ini boleh kita nasabkan alal maf'ul li ajlih, boleh juga Ustaz Yaqub dijarkan dengan lam libtigha'i ma'rufika. Naam. Aywa. Gumtu ijlalan li amrin. Boleh juga kita bilang gumtu li ijlali amrin. Naam. Dalam artian gini Ustaz Yaqub. Ketika syarat terkumpul boleh dua. Boleh kita nasabkan al maf'ul mutlaq, maf'ul li ajlih, boleh kita jarkan. Tapi kalau tidak mencukupi syarat, wajib kita jarkan dengan harf jar. Naam. Jelas Ustaz Yaqub? Mafhum? Hakadha. Terus apa setelahnya? Babul maf'uli ma'ah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.